Suara dari video kalian seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel atau vlog Badungan. Oke, Atau kalian punya pertanyaan seperti ini? Kalian ada di video yang tepat. Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Motovlog Gadungan. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas atau saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak teman-teman sekalian tanyakan di kolom komentar pada beberapa video-video yang telah saya upload di channel ini. Adapun pertanyaan itu terkait masalah suara mic Akaso ya. Seperti yang kita ketahui bersama, semua orang termasuk saya yang menggunakan action cam Akaso dan menggunakan mic eksternal official dari Akaso untuk kegiatan motovlog pasti mengalami yang namanya suara dari mic eksternal Akaso itu yang kurang bagus ya. Baik itu suaranya sember, cempreng, dan juga banyak noise-nya ya. Untuk dalam keadaan diam atau mic-nya itu tidak terkena angin, kualitas dari suaranya itu sangat bagus untuk keadaan diam. Tapi apabila kita gunakan untuk kegiatan motovlog ataupun kita gunakan di daerah-daerah yang anginnya agak lumayan ya, anginnya agak lumayan, jika terkena mic-nya itu, mic eksternal dari Akaso-nya itu, pasti suaranya akan tidak bagus ya, dijamin itu pasti. Maka dari itu, pada video kali ini saya akan men-sharing atau membagikan pengalaman saya dan juga cara saya untuk mengatasi suara dari mic eksternal Akaso yang kurang bagus itu ya, sehingga bisa terdengar bagus seperti pada video-video kegiatan motovlog yang sudah saya upload pada channel ini di video-video sebelumnya. Oke teman-teman, sekedar mengingatkan saja, untuk action cam yang saya gunakan itu adalah action cam Akaso Brave 4 yang versi terbaru, di mana versi terbarunya itu sudah menggunakan USB Type-C ya. Sudah menggunakan USB Type-C untuk port pengecasan dan sekaligus untuk tempat pemasangan dari mic eksternalnya ya. Namun di sini ada satu masalah, meskipun dia sudah Type-C, tapi Type-C-nya ini dia itu tidak bisa sembarang menggunakan adaptor Type-C, dia hanya bisa menggunakan eksternal yang USB Type-C dari Akaso-nya sendiri ya. Mungkin ini adalah salah satu trik marketing dari tim Akaso agar orang-orang yang membeli action cam Akaso ini juga harus membeli mic dari eksternal Akaso yang officialnya juga. Kenapa saya bilang USB Type-C-nya ini bermasalah? Karena port USB Type-C-nya itu tidak bisa sembarangan pakai seperti ini, splitter ya. Dia tidak bisa sembarangan memakai splitter atau inverter seperti ini. Di sini saya punya beberapa.
karena saya juga saya bermain game ya. Saya suka bermain game, jadi saya mengoleksi beberapa inverter atau konverter audio USB Type-C ke audio jack 3,5 ya. Karena kita tahu kan sekarang itu untuk audio dari HP-HP atau tablet atau iPad itu sekarang itu kan sudah tidak pakai jack audio 3,5 ya. Sudah tidak ada lagi yang pakai jack audio 3,5. Jadi untuk bermain game itu kita harus beli splitter seperti ini ya. Splitter Type-C ke jack audio 3,5 mm. Oke. Sehubungan masalah jack audio ini, di sini saya punya beberapa koleksi. Ada dari ini Mac Dodo. Ini bisa sambil ngecas juga. Dia juga ada jack untuk jack audionya. Kemudian di sini ada dari merek Ugreen. Di sini ada dari Nilkin, merek Nilkin. Kemudian ada dari merek Kinera Celesruyi ya. Dari Kinera Celesruyi, dan juga ada dari merek Vention. Nah, dari merek Vention ini sebenarnya saya punya dua ya. Saya ada dua yang dari merek Vention ini. Tapi yang satunya itu sudah saya modifikasi dengan mic eksternal dari Akaso Official. Untuk modifikasinya nanti saya jelaskan ya. Kita ke sini dulu, fokus ke sini dulu. Nah, masalah yang saya sebutkan tadi tentang port USB Type-C dari Action Cam Akaso itu tidak kompatibel untuk menggunakan adaptor-adaptor ini ya. Baik itu yang versi DAC, keempatnya ini adalah versi yang pakai DAC maupun yang biasa ini, konverter yang biasa yang tidak pakai DAC ya. Ini konverter yang tidak pakai DAC, dan ini semua konverter yang pakai DAC. Semuanya ini tidak kompatibel digunakan di Action Cam Akaso. Jadi, supaya bisa digunakan itu saya melakukan sedikit modifikasi. Tapi caranya itu nanti saya jelaskan. Di sini juga saya mempunyai headset ya. Headset yang Type-C langsung. Yang Type-C dari merek Rexus. Merek Rexus yang memang khusus digunakan untuk main game. Di sini karena headsetnya ini kabelnya ini sudah tidak bagus, sudah putus-putus nih. Sudah banyak yang putus. Ini juga sudah saya coba. Sudah saya coba di Action Cam Akaso dan hasilnya juga tidak bisa ya. Ini juga tidak kompatibel dengan Action Cam dari Akaso. Jadi bisa kita simpulkan bahwa port Type-C dari Action Cam Akaso itu hanya kompatibel dengan mic eksternal dari Akaso officialnya sendiri ya. Jadi jika kita ingin menggunakan mic seperti ini, yang mic jack audio, itu tidak bisa ya. Kita harus melakukan sedikit modifikasi. Nah, untuk masalah mic yang saya gunakan pada saat melakukan perekaman atau kegiatan motovlog, itu ada beberapa mic yang pernah saya gunakan. Yang pertama itu ada dari mic ini ya. Mic JT ini dia terlalu sensitif ya. Dia sensitif tapi tidak sesensitif mic eksternal dari Akaso official. Ini masih lebih mending dari mic Akaso officialnya ya, mic eksternal Akaso. Dan ini saya jarang gunakan atau tidak saya gunakan untuk kegiatan motovlog. Ini lebih banyak saya gunakan atau lebih sering saya gunakan
apabila saya melakukan video unboxing atau video review produk-produk. Nah, untuk video unboxing dan video review produk itu saya lebih sering menggunakan mic dari JT ini yang langsung dicolokkan atau disambungkan ke HP melalui lubang audio jack. Kemudian di sini ada mic jepit besi. Saya tidak tahu mereknya ini apa. Ini mic murah juga ya ini. Untuk yang ini mic JT ini kira-kira harganya dulu waktu saya beli itu sekitar 30 ribuan ya. Kemudian yang ini saya lupa, kayaknya tidak ada merek dia. Dia tidak punya merek, namanya saja dia tulisannya kalau tidak salah itu mic clip-on saja ya. Mic clip-on harganya kalau tidak salah 15 atau 10 ribu ini. Kemudian di sini ada dari ini mic bekas headset juga ya. Mic bekas headset yang untuk ke telinga itu atau ke yang ini apa namanya ke earphone untuk yang ke telinganya itu saya putus di sambungan sini saja ya. Saya putus di untuk kabel earphone ke telinganya. Saya cuma ambil sampai ke bagian mic-nya ya, ke bagian sini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi bagian mic-nya ini saya tutup lagi atau saya lapisi dengan busa ya, foam supaya eh, tidak terlalu terkena angin. Kemudian di sini juga ada ini juga mic bekas dari headset juga. Untuk mic robot ini kayaknya dulu 20 ribuan ya harganya. Kalau saya tidak salah ingat. Kemudian ini juga ini ada mic lagi, ini mic bekas headset juga. Ini jepitnya jepit Akaso ya. Saya ambil apa namanya? Ambil dari mic eksternal Akaso, saya gunakan di sini. Ini bekas headset juga, sama yang terusannya ke earphone atau ke telinga itu. Saya potong, saya cuma ambil sampai bagian mic-nya saja dan saya tutupi busa juga sebagai penghalang untuk angin atau filter anginnya ya. Dan saya pakaikan ini jepit-jepit dari mic eksternal Akaso-nya supaya bisa dijepit di busa helm. Dan yang ini adalah mic yang paling sering saya gunakan atau yang selalu saya gunakan pada saat kegiatan atau pembuatan konten motovlog ya. Ini adalah mic yang paling sering saya gunakan karena menurut saya ini adalah mic yang paling bagus suaranya. Untuk pengetesan suara dari mic-mic ini, mic yang saya punya ini akan saya lampirkan nanti atau saya tampilkan juga di akhir video ya. Jadi tetap tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan langsung ke inti dari video ini, yaitu bagaimana cara saya untuk mengatasi atau memodifikasi mic eksternal Akaso sehingga suaranya itu bisa jernih seperti video-video saya sebelumnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana saya mengatasi suara mic eksternal Akaso yang suaranya itu tidak bagus atau kurang bagus ya. Di sini saya punya mic. Ini adalah mic eksternal Akaso yang official dari Akaso, tapi di sini saya sudah modifikasi ya. Ini adalah sambungannya. Ini kan harusnya dia sebenarnya seperti ini. Ini adalah sambungan Type C-nya. Tapi ini saya sudah modifikasi. Nah, sebelumnya itu, ini juga busanya ini sudah saya pindahkan ke mic bekas headset tadi. Jadi sudah tidak saya pasang lagi di sini karena ini juga sudah tidak terpakai lagi. Sebelum saya ke sini, dulu juga saya sempat searching-searching ya atau nonton-nonton video dari beberapa teman-teman kita juga di YouTube bagaimana cara mereka untuk mengatasi mic suara dari mic eksternal Akaso yang kurang bagus itu. Nah,
Dari beberapa video yang saya tonton itu, cara paling pertama yang saya praktekkan itu adalah yang menggunakan lakban ini ya. Jadi mic eksternal Akaso-nya ini semuanya atau saya lapisi atau saya tutup dengan lakban ini menggunakan lakban, tutup keliling atasnya juga saya tutup juga. Jadi semua keliling ini ditutup lakban. Setelah ditutup lakban, dipasangi busa filter anginnya itu. Terus saya coba, itu suaranya masih tidak bagus ya. Suaranya masih cempreng, belum sebagus atau belum sesuai yang saya inginkan. Nah, selanjutnya saya coba lagi di bagian dalamnya ini. Nah, ini. Di bagian dalam ini saya coba, ini kan sebenarnya di sini dia tidak ada ini. Dia tidak punya busa di bagian dalam sini. Nah, saya coba tambah busa untuk menahan angin. Di bagian dalam sini juga ada. Di dalam sini ya. Ntar saya coba cungkil dulu. Nah, ini. Di bagian dalam sini itu saya tambah busa juga. Saya kasih busa untuk memfilter udara atau memfilter angin ya. Dan juga di bagian sini juga saya tambah busa juga. Kemudian saya tutup. Selanjutnya itu setelah saya tutup, saya lakban lagi ya, keliling, atas juga keliling, kemudian samping keliling. Nah, setelah itu saya coba lagi. Suaranya itu masih tetap aja ya kurang bagus. Ada perubahan sedikit tapi masih tidak sesuai apa yang saya inginkan. Masih cempreng, masih masih sember, tidak bagus lah suaranya. Intinya tidak bagus. Kemudian saya cari-cari lagi setelah melakukan pembungkusan busa, lalu dibungkus lagi dengan lakban, tapi suaranya tetap tidak bagus. Saya coba lagi cari-cari video yang lain, caranya untuk bagaimana supaya suara dari mic Akaso-nya itu bagus. Kemudian saya dapat lagi satu cara di mana teman kita itu dia mengganti ini ya, kondensor ya kalau tidak salah, kondensor. Ini kan kondensor asli dari mic eksternal Akaso official ya. Tapi ini sudah saya buka. Nah, pada video yang saya lihat itu dia mengganti kondensor dari mic eksternal Akaso. Dia pakai kondensor dari mic Bando itu. Kondensornya dipasang ke sini ya, ke mic ke mic eksternal Akaso. Saya lihat suaranya lumayan ya, agak bagus. Tapi karena saya pikir daripada saya beli lagi mic Bando, mending saya gunakan apa yang saya punya. Jadi salah satu headset yang sudah rusak yang tidak saya pakai, saya bongkar terus saya ambil kondensornya. Ini yang kecil ini. Ini adalah kondensor asli dari mic eksternal Akaso. Kemudian yang ini adalah kondensor dari mic bekas headset yang sudah rusak. Nah, kondensor ini kemudian saya pasang di sini di mic eksternal Akaso-nya, tetap menggunakan filter udara yang sudah saya pasang sebelumnya. Kemudian di lakban keliling lagi atas dan sampingnya. Kemudian saya coba lagi. Suaranya sudah agak lumayan. Sudah ya bisa dibilang oke lah. Tapi saya masih kurang puas. Saya masih kurang puas dengan suaranya. Jadi saya coba lagi untuk mencari referensi dari YouTube ya. Cara untuk mengatasinya suara mic eksternal yang kurang bagus itu. Dan setelah saya cari-cari lagi, saya menemukan salah satu video yang menyambungkan antara mic eksternal Akaso dengan konverter jack audio ya, jack audio 3,5 mm. Tapi dalam video itu jack audio yang dia gunakan itu adalah jack audio yang tipe TRS. Sedangkan yang semua yang saya punya tadi itu adalah tipe TRRS. Nah, bedanya apa, Bang? Yang
TRS dan TRRS. Di sini saya akan kasih sedikit gambaran ya. Saya ambil mic-nya dulu, contoh mic-nya. Nah, di sini ada dua buah mic. Ini adalah mic yang TRRS. TRRS itu cirinya adalah dia punya 3 buah ring ya. Dia ada 3 buah cincin. Sedangkan yang TRS itu dia hanya punya 2 buah cincin. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bedanya ya. Ini adalah yang TRRS dan ini adalah yang TRS. Oke, seperti itu gambarannya. Kembali lagi ke sini. Untuk video yang saya lihat itu dia sambungnya itu ambil semua ya. Dia mengambil semua bagian kabel ini. Dia hanya potong atau cabut di bagian ini saja, bagian kondensornya. Nah, dari kabel kondensor itu dia langsung sambung ke adaptor jack audio 3,5 ya. Tapi di sini saya cuman mengambil sepanjang ini kabel dari mic eksternal Akaso official, kemudian saya sambung langsung dengan jack audio 3,5 mm. Cara pemasangannya gimana, Bang? Nah, untuk cara pemasangan atau cara penyambungannya itu, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa bongkar ya, karena ini sudah saya isolasi menggunakan isolasi bakar, jadi saya tidak bongkar lagi. Tapi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara saya menyambungkan USB Type-C dari mic eksternal Akaso ke adaptor audio jack 3,5 mm. Nah, ini kan kabel dari adapter Type-C mic eksternal Akaso itu kan ada 2 ya. Sedangkan untuk kabel dari adaptor jack audio 3,5 mm yang TRRS itu dia ada 5 kabel. Dari mic eksternal Akaso dia ada 2 kabel, satunya itu berwarna merah, yang satunya lagi itu berwarna emas. Sedangkan untuk yang kabel dari jack audio 3,5 mm dia itu ada 5 kabel. Ada kabel warna merah, ada juga kabel warna emas. Kemudian kalau tidak salah itu yang 3 itu ada yang warna kuning biru atau emas biru, ada juga yang warna emas hijau, yang satunya lagi itu saya lupa warnanya warna apa. Nah, kemudian untuk kabelnya itu yang jelasnya itu kabel warna merah dari mic eksternal Akaso kita sambung dengan kabel warna merah dari jack audionya, dan untuk kabel warna kuningnya itu kita sambung dengan kabel warna kuning juga ya. Jadi sambung kabelnya itu harus sesuai warnanya ya, atau ya kita sambung dengan warna yang sama. Dan juga pada saat penyambungan usahakan solderannya itu atau sambungannya itu jangan sampai bersinggungan ya, atau jangan sampai bersentuhan. Jadi kalau sudah kita solder atau kita sambung, usahakan kita isolasi dulu salah satunya. Kemudian setelah diisolasi yang kabel satunya kita sambung lagi, baru kita isolasi lagi. Nah, gimana dengan kabel yang 3 itu? 3 sisanya. Kabel yang 3 sisanya itu bisa teman-teman potong saja langsung. Yang jelasnya itu yang 2 kabel ini, yang warna merah dan warna emasnya itu harus disambung sesuai dengan keuntungan jika kita memakai atau memodifikasi menggunakan jack audio 3,5 mm daripada menggunakan mic Akaso langsung dari mic eksternal Akaso officialnya itu. Keuntungan pertama dari suaranya ya, jelas dari segi suara itu jauh lebih bagus. Kemudian keuntungan yang kedua, apabila mic-nya rusak itu kita bisa ganti-ganti mic-nya ya, atau kita bisa ganti-ganti mic jika kita punya banyak atau punya beberapa mic yang sesuai dengan jack audio 3,5 mm. Jadi kita bisa ganti-ganti mic-nya. Kalau misalnya mic yang satu kurang bagus atau rusak, ya bisa diganti lagi. Berbeda dengan eksternal Akaso official yang cuma bisa pakai satu mic saja. Kalau pakai jack audio kita bisa ganti-ganti mic-nya. Sebenarnya untuk
untuk splitter atau adaptor yang seperti ini, dia itu ada yang jual langsung ya di marketplace, tapi pas waktu saya mau cek itu untuk barangnya itu tidak ready ya, atau kok sedang kosong. Jadi saya memutuskan untuk membuat sendiri dari barang-barang yang saya punya. Daripada kita beli lagi ya kan, keluar uang lagi. Harganya juga cukup lumayan, kalau tidak salah 150 ribuan. Mending saya gunakan apa yang saya punya ya kan. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman atau memberikan solusi untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti saya, yaitu bermasalah dengan suara dari mic eksternal Akaso yang tidak bagus ya. Dan untuk suara dari beberapa mic yang saya punya tadi akan saya tampilkan di video berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan uji coba terhadap beberapa mic yang saya punya. Untuk penempatan mic-nya itu, karena saya cuma punya helm half face, jadi untuk penempatan mic-nya itu saya tempatkan di sini ya, di samping mata bagian atas. Kenapa saya tempatkan di situ? Itu agar supaya mic-nya itu tidak terlalu terkena angin pada saat visor helmnya itu tertutup ya. Jadi dia tidak bakalan terlalu terkena oleh hembusan angin dari depan. Dan untuk kali ini untuk penempatan posisi kameranya itu akan saya gunakan di sini ya, di depan dada. Sini saya sudah menggunakan chest strap. Saya gunakan chest strap. Penempatannya nanti kameranya di situ, supaya kita bisa mengetes juga ya pada saat visor helmnya itu dalam keadaan terbuka, sehingga visornya ini bisa dibuka tutup seperti ini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sampel yang lebih akurat pada saat helm terbuka dan helm tertutup. Oke, kita langsung saja pada pengetesannya. Oke, sekarang ini saya sedang menggunakan mic dari JT, mikrofon dari JT, dengan keadaan visor helm sedang terbuka ya. Saat ini kita sedang menggunakan mic dari JT dengan keadaan visor terbuka. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Tes mic 1 2 3, tes mic 1 2 3. Oke teman-teman, sekarang kita masih melakukan uji coba mic menggunakan mikrofon dari JT, tapi sekarang itu ke dalam visornya dalam keadaan posisi tertutup ya. Sekarang kita mengetes mic dari JT dalam keadaan visor helm tertutup. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Tes mic 1 2 3, tes mic 1 2 3. Oke, kita akan mengganti mic-nya lagi. Kita akan menepi dulu. Kita ganti ke mic selanjutnya. Oke, sekarang kita sedang melakukan uji coba pengetesan mic
dengan menggunakan mic bekas dari headset robot. Kita sedang melakukan pengetesan uji coba mic menggunakan mic bekas dari headset robot dengan visor helm dalam keadaan posisi terbuka. Visor helm sekarang dalam keadaan posisi terbuka. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Tes mic. Oh, kencang sekali anginnya. Tes mic 1 2 3. Tes mic 1 2 3. Oke, sekarang kita masih melakukan percobaan uji coba mic menggunakan mic bekas headset dari robot. Tapi sekarang itu kondisi visor helm dalam keadaan tertutup. Kita masih melakukan uji coba mic menggunakan mic bekas dari headset robot dengan keadaan dalam keadaan visor helm tertutup. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Tes mic 1 2 3. Tes mic 1 2 3. Oke, kita akan mengganti dengan mic selanjutnya. Kita akan menepi lagi ya untuk mengganti menggunakan mic yang selanjutnya. Kita menepi di sini dulu. Oke, sekarang kita melanjutkan pengetesan mic untuk mic yang ketiga. Kita menggunakan mic dari jepit besi. Sekarang kita menggunakan mic dari jepit besi dalam keadaan posisi visor helm sedang terbuka. Dalam keadaan visor helm sedang terbuka. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Tes mic 1 2 3. Tes mic 1 2 3. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pengetesan mic yang ketiga, yaitu mic dari jepit besi dalam keadaan visor helm tertutup. Kita lanjutkan pengetesan suara dari mic ketiga, yaitu mic dari jepit besi dalam keadaan visor helm sedang tertutup. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Tes mic 1 2 3. Tes mic 1 2 3. Oke, kita akan mengganti lagi untuk mic yang keempat atau mic terakhir, dan juga sekaligus itu adalah mic andalan yang paling sering saya gunakan kalau sedang motovlog kan ya, karena itu adalah mic dengan suara yang paling bagus menurut saya. Oke, kita akan menepi lagi untuk mengganti mic-nya ke mic yang keempat. Kita menepi dulu depan sini.
ada rombongan touring teman-teman dari motor campuran situ. Tadi ada motor ADV, Honda ADV, ada motor NMAX juga, ada juga motor CB 150 tadi kalau tidak salah yang paling terakhir itu. Entah mereka dari mana, saya juga kurang tahu. Nah, ini masih ada nih CB 150 nih, ketinggalan jauh di belakang. Oke teman-teman, sekarang kita melakukan uji coba menggunakan mic yang keempat. Mic yang keempat ini adalah mic andalan saya setiap melakukan motovlog. Apa namanya, ini adalah mic dari bekas headset. Oh, ini masih ada nih rombongannya lagi nih. Oh, banyak. Dari mana mereka ya? Ada banyak sekali. Touring. Nah, ini ada lagi nih, ADV nih. Mereka habis touring, entah dari mana. Mungkin kira-kira mereka dari Toraja kali ya. Kalau tebak-tebakan saya sih, mereka dari arah Toraja mungkin. Oke, kita kembali lagi ke topiknya. Sekarang kita menggunakan mic bekas headset. Apa namanya? Mereknya tidak tahu. Saya juga sudah lupa mereknya apa. Lewat dulu, Pak. Ini sedang dalam keadaan visor terbuka ya. Kita sedang menggunakan mic bekas headset andalan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kita masih menggunakan mic keempat, yaitu mic andalan kita, mic andalan saya. Sekarang itu dalam keadaan visor tertutup. Sekarang itu kita menggunakan mic andalan dalam keadaan visor tertutup. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Tes mic 1 2 3, tes mic 1 2 3. Untuk kualitas suaranya teman-teman bisa, saya rasa teman-teman sudah tahu lah ya. Karena rata-rata atau mungkin semuanya kali kalau tidak salah, saya selalu menggunakan mic yang ini setiap melakukan motovlog ya. Setiap saya melakukan perjalanan motovlog atau melakukan perekaman dalam perjalanan pulang pergi kerja, saya selalu menggunakan mic ini ya, mic andalan. Jika saya memakai audio, maka saya selalu menggunakan mic yang ini. Untuk video-video unboxing atau video-video review itu saya selalu menggunakan mic dari JT ya. Itu saya menggunakan mic dari JT untuk khusus untuk video unboxing atau video review produk yang pada video-video sebelumnya yang sudah saya upload di YouTube di channel ini. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga
teman-teman sudah bisa mendapat gambaran dan juga sudah bisa mendapat jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang teman-teman tanyakan, khususnya itu terkait masalah permasalahan dari mic Akaso yang mic eksternal Akaso official yang suaranya itu kurang bagus ya, apakah itu sember atau pecah-pecah atau kurang jelas atau cuma noise angin saja yang tertangkap. Dan saya juga sudah merasakan semua itu. Jadi saya buat video kali ini agar teman-teman yang punya masalah seperti saya sebelumnya dan juga punya pertanyaan-pertanyaan masalah mic Akaso, cara mengatasinya agar suaranya bisa bagus. Semoga semuanya sudah terjawab dalam video ini ya. Kalaupun nantinya masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya kembali ya di kolom komentar. Silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Insyaallah akan saya jawab jika kalau saya tahu atau saya bisa jawab. Kalaupun saya tidak bisa jawab, nanti akan saya coba cari tahu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir, karena sekarang juga dalam keadaan gerimis dan saya tidak bawa waterproof dari action cam ini. Jadi kita akhiri saja dulu videonya sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video-video terbaru pada channel ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up.